Ketika Baskara Pratama melemparkan jaket itu ke wajahku, di basement parkir itu masih ada sopir kami dan 2 orang satpam. Dia mengerutkan kening seolah baru menyentuh sesuatu yang menjijikkan, lalu mundur setengah langkah. Sudah berapa kali kukatakan, jangan taruh barang apapun di mobilku. Kamu tidak mengerti juga? Resleting jaket itu menggores tulang pipiku, rasa perihnya membuat pandanganku memutih sejenak. Aku tidak menangis, juga tidak menjelaskan. Aku hanya menunduk, menatap jaket kasmir abu-abu muda itu, dan berkata dengan nada datar, itu bukan milikku. Gerakan Baskara terhenti. Detik berikutnya, raut jijik di wajahnya perlahan sirna, seolah seseorang baru saja mematikan saklar. Dia berjongkok, dengan hati-hati memungut jaket itu dari lantai. Pertama, dia mengebaskan debunya, lalu merapikan lipatan di lengannya, dan akhirnya melipatnya dengan rapi sebelum meletakkannya kembali di kursi belakang. Pada saat itulah, aku tiba-tiba merasa pernikahan 3 tahunku ini begitu kotor dan menggelikan. Aku melepaskan cincin kawinku, membuka ponsel, menyimpan rekaman kamera dashboard mobil, lalu mematikan fitur berbagi lokasi yang sudah 3 tahun ini aktif di antara kami. Setelah kalimat itu bukan milikku terucap, basement itu menjadi hening, hanya suara pendingin udara yang terdengar. Baskara masih setengah berjongkok di samping pintu mobil, ujung jarinya menjepit lengan jaket itu dengan gerakan yang begitu lembut, sangat tidak seperti dirinya. Dia memiliki misofobia yang parah. Selama 3 tahun pernikahan kami, dia tidak pernah menyentuh tas yang kubawa pulang dari studio. Sebelum masuk rumah, aku harus mengganti sepatu, berganti pakaian, mencuci tangan, dan melakukan disinfeksi. Setiap kali ada sedikit saja serbuk kertas atau bau lem di tubuhku, dia akan mengerutkan kening. Dia pernah berkata, "Kirana, bisakah kamu lebih perhatian? Kamu seperti ini sangat tidak higienis." Tapi sekarang, jaket yang baru saja jatuh di lantai basement, lantai yang penuh debu, bekas ban, dan bercak lumpur dari air hujan dia pungut tanpa mengerutkan kening sedikit pun. Sopir kami, Pak Budi, berdiri di depan mobil, tangannya masih memegang koper, raut wajahnya tampak sangat canggung. 2 satpam yang tadinya ingin mendekat untuk membantu, kini berhenti di tempat setelah melihat ekspresi Baskara. Aku menyentuh tulang pipiku. Bagian yang tergores resleting terasa perih, dan ada sedikit noda darah di ujung jariku. Baskara melihatnya. Tatapannya sedikit berubah, tapi dia tidak mendekat. Dia hanya selesai melipat jaket itu, lalu menoleh pada Pak Budi. "Tadi siapa yang duduk di kursi belakang?" Pak Budi ragu sejenak. "Tadi sore. Mbak Rania yang duduk." Ekspresi Baskara langsung melunak sepenuhnya. "Oh, mungkin Rania sedang tidak enak badan, jadi dia lupa." Aku menatapnya. "Jadi, bukan jaketnya yang kotor, tapi aku yang kotor. Bukan barang yang tidak boleh ditaruh di mobilnya, tapi barang-barangku yang tidak boleh ada di sana." Aku tersenyum tipis, sangat tipis. Akhirnya Baskara mendengarnya, dia menatapku dengan kening berkerut. "Kamu tertawa kenapa?" "Tidak apa-apa." Aku mengeluarkan ponsel dan membuka rekaman cloud dari sistem mobil. Mobil ini dibeli setelah kami menikah, dan asuransinya didaftarkan atas namaku karena Baskara menganggapnya merepotkan. Semua urusan STNK, perawatan, properti, dan perbaikan, akulah yang menanganinya. Dia tidak tahu bahwa rekaman perjalanan dan video singkat di dalam mobil secara otomatis tersinkronisasi ke ponselku. Aku menekan tombol simpan. Baskara melihat gerakanku, suaranya menjadi dingin. "Apalagi yang kamu lakukan?" "Menyimpan sesuatu," jawabku sambil mematikan layar. Keningnya berkerut semakin dalam. "Kirana, jangan membuat masalah." Kalimat itu sudah terlalu sering kudengar. Saat ibu mertuaku menunjukku dan berkata orang yang bekerja sebagai restorator itu penuh debu, Baskara berkata, "Jangan membuat masalah." Saat Rania Safitri menelepon tengah malam karena ketakutan dan dia meninggalkanku yang sedang demam untuk pergi menemuinya, aku bertanya, dan dia menjawab, "Jangan membuat masalah." Di hari ulang tahunku, dia menemani Rania ke psikolog. Aku meniup lilin kue sendirian, dan saat dia kembali, dia hanya berkata, "Dia lebih membutuhkanku daripada kamu. Bersikaplah dewasa." Sekarang, jaket itu dilempar ke wajahku, dan dia masih mengatakan, "Jangan membuat masalah." Aku menunduk menatap cincin di jari manisku. 3 tahun lalu, Baskara sendiri yang memasangkannya. Saat itu, misofobianya sudah sangat parah, tapi dia bersedia menggenggam tanganku dan berkata, "Kirana, dengan orang lain aku tidak terbiasa. Hanya kamu yang berbeda." Aku percaya padanya. Percaya, sampai akhirnya dia mengubah kata berbeda itu menjadi "kamu seharusnya mengerti." Aku melepaskan cincin itu dan memasukkannya ke dalam tas.
Wajah Baskara akhirnya berubah. Kirana, apa maksudmu? Aku membuka pintu mobil dan mengambil tas kanvasku. Dia refleks mundur selangkah. Tasku baru saja kubawa dari studio, ada sedikit serbuk kayu menempel di atasnya. Langkah mundurnya itu, meskipun ringan, terasa lebih berat daripada jaket yang tadi dia lempar. Aku mengerti, Baskara, kataku pelan. Kamu mengerti apa lagi? Tanyanya tidak sabar. Aku tidak menjawab. Aku melewatinya dan berjalan menuju lift. Di belakangku, terdengar suara Rania. Baskara. Dia muncul dari samping mobil lain, mengenakan mantel hitam yang sering dipakai Baskara. Wajahnya pucat, matanya merah seolah baru saja menangis. Dia melihat bekas luka di wajahku dan menutup mulutnya karena terkejut. Mbak Kirana, kamu terluka? Apa ini karena jaketku? Baskara segera menoleh padanya. Kenapa kamu turun? Bukankah sudah kusuruh menunggu di atas? Aku teringat jaketku tertinggal di mobilmu. Dia menatapku, tatapannya selembut air. Mbak Kirana, maaf ya. Jaket itu tadi kupakai ke rumah sakit, mungkin ada bau desinfektan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Rumah sakit? Pandanganku jatuh pada saku jaket itu. Tadi saat Baskara melipatnya, secari kertas dengan sudut persegi terlihat. Kertas putih dengan tulisan biru, struk pembayaran. Aku tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, hanya menatap Baskara. Barangnya boleh ada di mobilmu? Wajah Baskara menegang. Dia sedang tidak enak badan. Apa kamu harus mempermasalahkannya di sini? Aku hanya bertanya. Apa yang perlu ditanyakan? Dia memijat pelipisnya dengan kesal. Kirana, jangan membuat dirimu terlihat begitu menyedihkan. Aku mengangguk. Baik. Sekilas, ada kilatan kemenangan di mata Rania. Dia berjalan ke sisi Baskara, hendak mengambil jaket itu. Namun, Baskara menghindarinya. Lantainya kotor. Nanti kusuruh orang membawanya ke laundry lagi. Pada saat itu, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Dia menganggap lantai itu kotor, tapi tidak menganggap Rania kotor. Dia menganggapku menyedihkan, tapi tidak merasa dirinya sendiri konyol. Sebelum aku masuk lift, Pak Budi tiba-tiba memanggilku dengan suara pelan, Nyonya. Aku menoleh. Pak Budi melirik Baskara, lalu kembali berbisik, tadi. Saya melihat semuanya. Pak Budi. Seru Baskara tajam. Pak Budi langsung terdiam. Aku tersenyum padanya. Terima kasih. Pintu lift tertutup. Di cermin, bekas luka merah di wajahku terlihat sangat jelas. Ponselku bergetar, notifikasi bahwa rekaman kamera dashboard berhasil disimpan. Aku menamai file itu jaket, lalu mematikan fitur berbagi lokasi. Selama 3 tahun, Baskara selalu tahu di mana aku berada. Studio, supermarket, rumah sakit, rumah keluarga Pratama, apotek. Aku seperti sistem rumah tangga otomatis yang selalu siap sedia, senyap, dan bersih. Sekarang, sistem itu telah dimatikan. Lift tiba di lantai dasar. Saat aku melangkah keluar dari basement kediaman Pratama, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Baskara. Naik sekarang. Jangan sampai aku mengatakannya 2 kali. Aku menatap barisan kata itu, lalu menekan tombol hapus. Angin malam berembus, membuat tulang pipiku terasa perih dan jernih. Aku tidak naik ke atas. Aku pergi ke sebuah percetakan 24 jam dan mencetak surat gugatan cerai. Sudah hampir jam 11 malam saat aku kembali ke villa keluarga Pratama. Lampu ruang tamu menyala, udara dipenuhi bau desinfektan yang familiar. Baskara duduk di sofa dengan wajah muram. Rania duduk di sebelahnya. Di pangkuannya tergeletak jaket yang sudah terbungkus kantong pelindung pakaian. Ibu mertuaku, Yulia Hartati, berdiri di tangga mengenakan syal. Begitu melihatku masuk, kalimat pertamanya adalah, "Dari mana saja kamu?" Bau dari luar. Aku tidak mengganti sepatuku, juga tidak langsung menuju ruang disinfeksi kecil di dekat pintu masuk seperti biasanya. Aku langsung berjalan ke ruang tamu. Wajah Ibu Yulia langsung berubah. Kirana, kamu sudah gila. Karpet ini baru dibersihkan kemarin. Baskara berdiri, suaranya menahan amarah. Ganti bajumu. Aku menatapnya. Tidak mau. Ruang tamu mendadak hening. Selama 3 tahun menikah, aku tidak pernah menolaknya seperti ini. Baskara tidak suka aku membawa barang-barang dari studio ke rumah, jadi aku selalu berganti pakaian di dekat pintu. Dia tidak suka mencium bau lem restorasi, jadi aku menyimpan pakaian kerjaku di dalam kantong kedap udara di bagasi mobil. Dia tidak suka aku menyentuh ruang kerjanya, bahkan saat aku membantunya mencari dokumen,
aku harus memakai sarung tangan terlebih dahulu. Dulu kukira pengertian adalah cinta. Belakangan aku baru tahu, pengertian yang berlebihan hanya akan menjadi tangga bagi orang lain untuk menginjakmu. Ulangi lagi, desak Bhaskara, menatapku tajam. Aku meletakkan tasku di atas meja kopi. Sedikit debu dari alas tasku jatuh di atas permukaan marmer yang mengilap hingga bisa memantulkan bayangan. Singkirkan. Kotor sekali. Pekik Ibu Yulia. Rania segera bangkit, Tante, jangan khawatir, biar aku yang bersihkan. Dia hendak mengambil tisu basah. Bhaskara menahannya. Jangan kamu sentuh. Dia beralih ke asisten rumah tangga. Bibi Lastri, disinfeksi. Bibi Lastri keluar dari dapur, menatapku dengan tatapan rumit. Dia sudah bekerja di keluarga Pratama selama 5 tahun. Selama 3 tahun ini, dia melihatku merebuskan obat untuk Ibu Yulia di tengah malam, melihatku membereskan mantel Bhaskara yang kotor karena alkohol setelah acara bisnis, dan juga melihatku berulang kali masuk ke ruang disinfeksi dalam diam setelah dihina. Dia memegang semprotan disinfektan, tetapi tidak langsung bergerak. Tidak perlu, kataku. Aku naik ke atas untuk mengambil barang. Mengambil apa? Cibir Bhaskara. Mau kabur dari rumah lagi? Aku mengeluarkan surat gugatan cerai yang baru saja kucetak dari tasku dan meletakkannya di meja kopi. Mengambil dokumen. Ibu Yulia tertegun. Apa itu? Jari-jari Rania sedikit menegang. Bhaskara membaca sampulnya, wajahnya menjadi gelap. Kirana, sudah cukup main-mainnya. Aku tidak main-main, kataku. Aku sudah membuat draftnya. Soal harta gono gini, bisa kita bicarakan dengan pengacara. Dia seolah mendengar lelucon. Hanya karena sebuah jaket. Aku menatapnya. Bhaskara, apa kamu benar-benar berpikir ini hanya karena sebuah jaket? Dia tidak menjawab, karena dia tahu jawabannya bukan itu. Hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Mengakuinya berarti mengakui bahwa selama 3 tahun ini, apa yang disebutnya misofobia, aturan, dan keterpaksaan, semuanya hanya berlaku untukku. Mata Rania memerah. Mbak Kirana, jangan begini. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkan jaket di mobil. Bhaskara tidak sengaja, dia hanya terlalu cemas soal kebersihan. Aku menatapnya. Kalau dia cemas, kenapa dia mau memungutnya untukmu? Wajah Rania memucat. Bhaskara melindunginya. Cukup. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan persulit dia. Aku tertawa. Aku sedang melampiaskannya padamu. Aku mendorong surat itu ke arahnya. Tanda tangani. Amarah membara di mata Bhaskara. Dia mengambil surat itu dan, tanpa membacanya, merobeknya menjadi 2. Potongan kertas berjatuhan di lantai. Ibu Yulia menghela napas lega, lalu mencibir, cerai? Apa kamu rela? Kirana, siapa yang membantumu mencari rumah sakit untuk operasi ibumu tahun itu? Saat studimu hampir bangkrut, siapa yang mengizinkanmu tinggal di rumah Pratama? Jadi orang harus tahu berterima kasih. Dia sudah sering mengatakan ini. Setiap kali, aku hanya diam. Karena ibuku memang menjalani operasi besar 3 tahun lalu, dan Bhaskara memang membantuku menghubungi seorang spesialis. Tapi biaya operasi itu kubayar dengan menjual rumah peninggalan nenekku. Biaya perawatan selanjutnya kudapatkan dari hasil kerjaku sendiri. Dia hanya memberikan sebuah nomor telepon, tapi yang dia ambil adalah 3 tahun kehidupanku. Aku tidak menjelaskan. Penjelasan hanya berguna jika disampaikan pada waktu yang tepat. Aku membungkuk, memunguti sobekan kertas surat cerai itu, dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Melihat gerakanku, suara Bhaskara mengeras. Kirana, aku beri kamu waktu 1 hari untuk menenangkan diri. Aku sudah sangat tenang. Aku berbalik untuk naik ke atas. Di depan pintu kamar tidur utama, ada sebuah keset abu-abu muda yang dipasang khusus oleh Bhaskara. Katanya, debu dari luar tidak boleh masuk ke kamar tidur. Jadi selama 3 tahun, setiap kali akan masuk kamar, aku harus berhenti sejenak di depan pintu, seperti menunggu izin untuk masuk. Malam ini, aku tidak berhenti. Aku mendorong pintu, membuka lemari. Pakaianku ada di bagian paling kiri, dalam satu baris sempit. Jas-jasnya tersusun rapi berdasarkan warna gelap, bahan, dan musim. Dasi pemberian Rania diletakkan di nampan perhiasan. Sedangkan kancing manset pemberianku ada di laci terdalam, kotaknya bahkan belum dibuka. Aku memasukkan dokumen, kartu bank, kunci studio, catatan perawatan medis, dan sebuah flash drive ke dalam koper. Di dalam flash drive itu, ada catatan elektronik semua pengeluaran rumah tangga dan medis keluarga Pratama selama 3 tahun.
Dulu aku mencatatnya agar tidak ada yang terlewat. Sekarang catatan itu akan menjadi kekuatanku untuk pergi. Ponselku menyala. Sebuah MMS dari nomor tak dikenal. Di dalam foto, Rania mengenakan mantel hitam Baskara, berdiri di ruang kerjanya. Di atas meja ada segelas air hangat. Itu adalah ruang kerja pribadi Baskara. Aku, istrinya, harus memakai sarung tangan untuk masuk. Tapi Rania bisa mengenakan pakaiannya dan menggunakan gelasnya. Di bawah foto itu hanya ada satu kalimat, Mbak Kirana, hanya orang yang bersih yang pantas berada di sisinya. Aku menyimpan gambar itu, memblokir nomornya, lalu membuka koper dan memasukkan pakaian terakhirku. Terdengar suara Baskara dari luar pintu. Kirana, buka pintunya. Aku menutup koper. Aku mau tidur. Hening sejenak di luar, lalu suaranya terdengar menahan amarah. Itu kamarku. Aku menatap ranjang yang kosong, tiba-tiba merasa sangat lucu. Benar, kataku. Karena itu besok aku akan pindah. Keesokan paginya, Baskara tidak pergi ke kantor. Dia duduk di kursi utama ruang makan, di hadapannya ada secangkir kopi hitam. Saat aku turun, dia mengangkat matanya, pandangannya jatuh pada koperku. Kamu serius? Ya. Ibu Yulia sedang menyuruh Bibi Lastri menyiapkan sarapan. Mendengar itu, dia meletakkan sumpitnya. Kirana, jangan menggunakan perceraian untuk menakut-nakuti kami. Nanti malam ada jamuan keluarga, Rania juga akan datang. Tunjukkan wajah yang baik. Aku berhenti. Dia datang, kenapa aku harus menunjukkan wajah yang baik? Wajah Ibu Yulia menegang. Dia tamu, dan kamu adalah menantu keluarga Pratama. Membuat tamu merasa tidak nyaman sama dengan mempermalukan keluarga Pratama. Baskara memijat pelipisnya. Bu, sudahlah. Dia menatapku, nadanya sedikit melunak. Nanti malam setelah makan, kita bicara. Aku tahu maksudnya. Dia ingin aku menjaga citra di depan umum, lalu secara pribadi menepis semua masalahku dengan kalimat kamu hanya salah paham. Dulu, aku akan menurutinya karena aku takut orang tuaku khawatir, takut orang luar menertawakan, takut pernikahan 3 tahunku menjadi sebuah kegagalan. Tapi sekarang, aku hanya takut diriku terus membusuk di sini. Aku akan datang, kataku. Wajah Baskara sedikit lega. Dia mengira aku sudah menyerah. Jam seduh malam, kediaman keluarga besar Pratama terang benderang. Semua kerabat sudah berkumpul. Rania datang lebih dulu dariku. Dia mengenakan gaun putih, dilapisi kemeja cadangan milik Baskara. Aku mengenali kemeja itu, di ujung lengannya ada kancing perak kecil yang tersembunyi, yang pernah kujahitkan tahun lalu. Dulu dia mengeluh tanganku berbau lem dan menyuruhku mencuci tangan 3 kali sebelum boleh menyentuhnya. Sekarang, kemeja itu dikenakan Rania, yang duduk di samping Ibu Yulia dan dipuji semua orang. Malam ini Rania terlihat segar sekali. Masih cantik seperti waktu kecil. Baskara, kamu harus lebih menjaganya. Rania, kali ini setelah kembali, jangan pergi lagi. Di luar tidak senyaman di rumah. Saat aku masuk, tawa mereka mereda sejenak. Ibu Yulia melirik pakaianku. Kenapa berpakaian seperti ini? Ada jamuan keluarga tapi tidak berdandan. Aku mengenakan gaun panjang berwarna gelap. Di ujung lengannya ada noda samar dari pekerjaan restorasi yang tidak bisa hilang, tapi sangat bersih. Rania segera berkata, Tante, Mbak Kirana kan sibuk bekerja, mungkin tidak sempat ganti. Kata-katanya terdengar ringan, tapi menempatkanku pada posisi yang tidak pantas. Baskara duduk di sebelahnya, tidak bersuara. Aku mencari kursi kosong, yang paling jauh dari Baskara. Dia melihatnya, keningnya sedikit berkerut. Setelah jamuan dimulai, Rania tiba-tiba terbatuk. Baskara langsung meletakkan sumpitnya. Kenapa? Tidak apa-apa, katanya pelan. Mungkin tadi kena angin. Baskara bangkit dan menyampirkan jasnya ke bahu Rania. Gerakannya begitu alami, seolah sudah terlatih ribuan kali. Beberapa kerabat senior di meja saling pandang dan tersenyum. Seseorang menggoda, Baskara memang paling sayang pada Rania. Ibu Yulia sengaja menatapku. Kirana, jangan tersinggung. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, hubungannya berbeda. Aku mengambil sepotong sayuran. Saya tidak tersinggung. Baskara menatapku, sepertinya tidak puas dengan ketenanganku. Rania menunduk dan tersenyum, lalu tiba-tiba berkata, Mbak Kirana, dari tadi aku ingin minta maaf. Gara-gara jaket kemarin, Mbak dan Baskara jadi bertengkar ya? Meja makan menjadi hening. Dia melanjutkan, ini semua salahku. Aku tahu Baskara punya misofobia yang parah dan tidak suka ada barang orang lain di mobilnya.
Tapi waktu itu aku pusing, jadi lupa mengambilnya. Begitu dia selesai bicara, Baskara berkata, bukan salahmu. Aku meletakkan sumpitku. Lalu salah siapa? Baskara menatapku dingin. Kirana, ini jamuan keluarga, jangan menyindir. Aku hanya bertanya, kataku. Dia meninggalkan jaket di mobilmu, itu bukan salahnya. Aku dilempar jaket ke wajah, itu berarti aku menyindir? Baskara, jamuan ini sebenarnya jamuan keluarga atau pengadilan untukku? Sikap macam apa itu? Bentak Ibu Yulia. Mata Rania langsung memerah. Mbak Kirana, jangan salahkan Baskara. Kemarin dia benar-benar tidak sengaja melemparmu. Dia hanya mengira itu barangmu. Setelah mengatakan itu, dia seolah sadar telah salah bicara dan buru-buru menutup mulutnya. Tapi semua orang di meja sudah mengerti. Mengira itu barangku, jadi boleh dilempar. Tahu itu barangnya, jadi harus dijaga. Wajah Baskara berubah. Rania. Aku tertawa. Sudah sangat jelas. Aku mengeluarkan surat gugatan cerai kedua dari tasku. Kali ini bukan versi sederhana dari percetakan, tapi versi resmi yang dikirimkan pengacaraku, Mega, sore tadi. Aku meletakkannya di atas meja putar dan mendorongnya pelan. Surat itu berputar dan berhenti di depan Baskara. Mumpung semua ada di sini, sekalian jadi saksi. Kirana. Ibu Yulia berdiri dengan kaget. Baskara mengambil surat itu, tatapannya sedingin es. Kamu benar-benar ingin membuat keributan sampai sejauh ini. Ini bukan keributan, aku menatapnya. Ini pemberitahuan. Dia membanting surat itu ke meja. Aku tidak setuju. Kalau begitu, kita lanjutkan ke pengadilan. Kalimat itu membuat seluruh meja benar-benar membisu. Baskara menatapku, seolah baru pertama kali mengenalku. Dia selalu mengira aku tidak bisa hidup tanpanya. Tanpa rumah keluarga Pratama. Tanpa status sebagai Nyonya Pratama. Tanpa sedikit kehangatan yang sesekali dia berikan. Tapi dia lupa, aku sejak awal tidak hidup bergantung padanya. Rania tiba-tiba menangis. Mbak Kirana, apa Mbak salah paham tentang aku dan Baskara? Aku bisa pergi. Aku tidak akan menemuinya lagi. Jangan bercerai karena aku. Dia berdiri, tubuhnya sedikit terhuyung. Baskara segera menopangnya. Jangan bergerak. Dia bersandar di pelukan Baskara, air matanya menetes. Pemandangan itu begitu indah, seperti sepasang kekasih malang yang dipojokkan oleh penjahat sepertiku. Ibu Yulia menunjukku. Lihat apa yang sudah kamu lakukan padanya. Aku mengambil tasku. Baiklah. Aku tidak akan memaksanya lagi. Kamu mau kemana? Suara Baskara berat. Kembali ke studio. Kalau hari ini kamu berani keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali. Aku berhenti, menoleh ke arahnya. Baik. Kali ini, aku tidak memberi siapapun kesempatan. Aku berjalan ke pintu depan. Di belakangku, para kerabat mulai berbisik. Temperamennya keterlaluan. Baskara bisa tahan dengannya 3 tahun sudah hebat. Pekerjaannya restorator, kan? Seharian berurusan dengan barang rongsokan, wataknya jadi aneh. Pintu terbuka, angin malam masuk. Aku mendengar Baskara berkata di belakangku, Kirana, kamu akan kembali dan memohon padaku. Aku tidak menoleh. Karena mobilku sudah tiba. Mega Wijaya duduk di kursi pengemudi, menurunkan kaca jendela dan melambai padaku. Mbak Kirana, ayo. Aku masuk ke mobil. Saat pintu tertutup, cahaya dari kediaman Pratama tertinggal di belakang. Mega melirik wajahku. Benar tidak akan kembali? Aku memasang sabuk pengaman. Tidak akan. Ponselku berdering. Pesan dari Baskara. Tanpa keluarga Pratama, kamu bukan apa-apa. Aku menyimpan tangkapan layar itu dan mengirimkannya pada Mega. Tambahkan ke dalam berkas bukti. Aku pindah kembali ke apartemen kecil di lantai 2 studioku. Ruangannya tidak besar. Hanya ada satu tempat tidur, satu meja tua, dan deretan peralatan restorasi. Udara dipenuhi aroma kertas, kayu, dan lem yang sedikit pahit. Baskara membenci bau ini, tapi disinilah aku tidur paling nyenyak selama 3 tahun terakhir. Jam 7 pagi. Ponselku berdering. Ibu Yulia menelepon. Aku tidak menjawab. Jam 8 pagi, Bibi Lastri menelepon. Aku mengangkatnya. Suaranya terdengar cemas. Nyonya, obat penurun tekanan darah Nyonya besar yang mana ya? Tadi pagi beliau pusing, Mbak Rania tidak bisa menemukannya. Aku duduk di tempat tidur. Di kotak obat lantai 3, label biru. Diminum setengah jam setelah makan.
Minggu lalu tekanan darahnya agak tinggi waktu periksa, hari ini sebaiknya jangan minum teh kental. Bibi Lastri menghela napas lega. Baik, baik. Dia berhenti sejenak, lalu berbisik, Nyonya, kapan kembali? Aku menatap cahaya di luar jendela. Bibi Lastri, jangan panggil saya Nyonya lagi. Telepon di seberang sana hening. Aku melanjutkan, catatan perawatannya akan saya rapikan dan kirimkan. Nanti suruh Baskara mencari perawat profesional. Setelah menutup telepon, aku mengekspor catatan perawatan selama 3 tahun. Tanggal, resep, waktu kontrol, riwayat alergi, nomor telepon dokter, total 78 halaman. Aku mengirimkannya ke Baskara. 5 menit kemudian dia membalas. Apa maksudmu? Aku menjawab. Serah terima. Dia tidak membalas lagi. Jam 10 pagi, manajemen properti meneleponku. Ibu Pratama, sistem filter air pusat di villa sudah waktunya perawatan. Biasanya ibu yang membuat janji. Kali ini bagaimana? Apa hubungi Bapak Baskara? Hubungi Bapak Baskara. Jam 11 siang, pihak laundry menelepon. Ibu Kirana, jas Bapak Baskara sudah selesai dicuci. Masih dikirim ke alamat yang sama? Mulai sekarang, semua pesanan pakaian dari keluarga Pratama, batalkan tautan dengan saya. Jam 2 siang, Departemen Rehabilitasi Rumah Sakit mengingatkan jadwal kontrol Ibu Yulia. Aku meneruskan telepon itu ke Baskara. Jam 4 sore, sekretaris Baskara meneleponku. Ibu, paspor Bapak untuk perjalanan bisnis besok di mana ya? Saya tidak tahu, kataku. Sekretaris itu tertegun. Tapi biasanya kan Ibu. Biasanya adalah biasanya. Aku menutup telepon. Di studio, asistenku, Adit, menjulurkan kepalanya. Mbak Kirana, hari ini auranya kuat sekali. Aku sedang merestorasi sebuah buku khas tua dari akhir zaman kolonial. Aku tersenyum. Mungkin karena cukup tidur. Adit melihat luka di wajahku. Dia memukulmu. Bukan memukul, kataku. Dilempar jaket. Dia hampir saja mematahkan pinset di tangannya karena marah. Itu sama saja dengan memukul. Aku tidak berkata apa-apa. Dulu, aku juga akan membela Baskara. Dia punya misofobia, dia sedang stres, dia hanya bicaranya yang kasar, dia tidak bermaksud jahat. Tapi kenyataannya, niat jahat seseorang tidak dilihat dari apa yang dia katakan, tapi dari apakah dia tahu kamu merasa sakit atau tidak. Baskara tahu aku sakit. Dia hanya tidak peduli. Sore harinya, Mega datang ke studio. Dia menyerahkan sebuah dokumen. Gugatan cerainya sudah kuperbaiki lagi. Kamu tidak memanfaatkan hartanya, tapi hakmu tidak boleh kurang sepeser pun. Video dari basement, rekaman jamuan keluarga, tangkapan layar percakapan, semuanya harus dibuat cadangan. Aku mengangguk. Insiden jaket itu bisa dipakai? Bisa, kata Mega. Mungkin tidak secara langsung menentukan hasil perceraian. Tapi bisa membuktikan adanya pola tekanan mental jangka panjang dan kesalahan dalam pernikahan. Kamu bukan mau membagi hartanya. Kamu mau semua orang melihat dengan jelas. Aku menatap video di komputer. Gambarnya sangat jelas. Baskara melemparkan jaket ke wajahku. Aku berkata bukan milikku. Dia berjongkok memungutnya, membersihkannya dengan hati-hati. Setiap gerakannya seperti sayatan pisau. Jam 9 malam, Baskara akhirnya datang. Dia berdiri di depan pintu studio, tidak masuk. Karena di depan pintu ada beberapa pot tanaman serat yang digunakan untuk eksperimen bubur kertas, dan ada sedikit serbuk kayu di lantai. Dia mengerutkan kening. Kamu tinggal di tempat seperti ini? Aku terus memperbaiki halaman buku dengan sarung tangan. Ini studioku. Pulang. Sudah kukatakan, aku tidak akan pulang. Dia menahan amarah. Kirana, aku lelah hari ini, tidak ada tenaga untuk membujukmu. Aku mengangkat kepala menatapnya. Kalau begitu jangan dibujuk, dia terdiam. Dulu, setiap kali dia bilang lelah, aku akan diam, membuatkannya minum, menyiapkan air mandi, dan menyetrika jas untuknya keesokan harinya. Sekarang, aku hanya menunduk melanjutkan pekerjaanku. Dia melangkah maju, lalu berhenti lagi karena serbuk kertas di lantai. Ibu hari ini hampir salah minum obat. Maka seharusnya kamu menyewa perawat. Kamu tahu dia hanya terbiasa denganmu. Yang dia biasa bukan aku, kataku. Tapi pelayanan gratis, teliti, dan selalu siap sedia. Wajah Baskara menjadi jelek. Apa kamu harus bicara sekasar itu? Kenyataan biasanya tidak enak didengar. Dia menatapku lama, lalu tiba-tiba bertanya, apa ini karena Rania? Aku tertawa. Baskara,
Jangan limpahkan tanggung jawab padanya. Dia hanya membuatku melihat dengan jelas siapa dirimu sebenarnya. Dia terdiam. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia mengangkatnya, suara lemah Rania terdengar dari telepon. Baskara, apa aku mengganggumu? Aku baru saja mencari pashminaku, tapi tidak ada. Itu peninggalan ibuku. Aku takut sekali. Baskara melirikku. Pashmina yang mana? Rania menangis. Yang kemarin di rumah keluarga besar. Yang kuletakkan di sofa. Setelah itu, hanya Mbak Kirana yang mendekat ke sana. Pinset di tanganku berhenti bergerak. Baskara menutup telepon dan menatapku. Pashminanya ada padamu? Aku melepaskan sarung tanganku. Kamu curiga aku mencurinya? Aku hanya bertanya, katanya. Aku meletakkan sarung tanganku, menatapnya dengan dingin. Baskara. Pertanyaan ini sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sebelum bertanya untuk kedua kalinya. Pada akhirnya, Baskara tidak bertanya untuk kedua kalinya. Tapi keheningannya sudah menjawab untuknya. Keesokan paginya, Rania mengunggah sebuah foto di media sosialnya. Foto itu memperlihatkan dia duduk di ruang tamu keluarga Pratama, matanya bengkak kemerahan, tangannya memegang sebuah kantong pelindung pakaian yang kosong. Keterangannya berbunyi. Ada beberapa hal yang berharga bukan karena harganya, tapi karena kenangannya. Semoga yang mengambilnya bisa mengembalikannya. Dia tidak menyebut nama. Tapi di antara teman bersama, ada banyak kerabat keluarga Pratama. Tidak sampai setengah jam, aku menerima 3 pesan bernada sindiran. Kirana, dengar-dengar kamu mengambil barang Rania? Pertengkaran suami istri jangan melibatkan orang luar. Pashmina itu peninggalan ibunya, loh. Kamu keterlaluan. Aku tidak membalas satupun. Siang hari, Adit menyerahkan ponselnya padaku. Mbak, lihat. Rania posting lagi. Dia bilang sore ini akan menghadiri sebuah pameran amal restorasi benda pusaka, dan berharap bisa menemukan kembali pashmina peninggalan ibunya di sana. Fotonya adalah poster aula pameran yang restorasinya dikerjakan oleh studioku. Aku mengerti. Dia bukan ingin mencari pashmina. Dia ingin menempelkan label pencuri dan kotor padaku di depan umum. Jam 3 sore, aku pergi ke aula pameran. Pameran ini diselenggarakan bersama oleh Museum Kota dan beberapa kolektor pribadi. Aku bertanggung jawab atas restorasi 2 naskah kuno dan 1 benda dari kertas. Begitu aku masuk ke belakang panggung, aku melihat Rania berdiri di dekat lemari pajangan. Di sekelilingnya ada beberapa kerabat keluarga Pratama dan juga Baskara. Melihatku, keningnya berkerut, "Kenapa kamu di sini?" Aku merasa lucu. Di poster tertulis namaku, tapi dia bertanya kenapa aku di sini. Mata Rania memerah. Mbak Kirana, aku tidak bermaksud memperbesar masalah. Hanya saja pashmina itu benar-benar penting bagiku. Kamu yakin aku yang mengambilnya? Tanyaku. Dia menggigit bibir. Aku tidak bilang begitu. Seorang kerabat di sebelahnya mencibir, kamu memang tidak bilang. Tapi kemarin hanya dia, orang luar, yang pergi dengan wajah masam. Kalau bukan dia, siapa lagi? Orang luar. Menikah 3 tahun, di keluarga Pratama aku masih orang luar. Kirana, kata Baskara dengan suara rendah. Kalau barangnya ada padamu, kembalikan saja. Masalah ini selesai sampai di sini. Aku menatapnya. Kalau tidak ada. Dia terdiam sejenak. Kalau begitu, jelaskan. Kenapa aku harus menjelaskan sesuatu yang tidak kulakukan? Air mata Rania jatuh. Baskara, sudahlah. Mungkin aku yang salah ingat. Semakin dia berkata sudahlah, tatapan orang-orang di sekitarku menjadi semakin menghina. Tiba-tiba, seorang staf pameran berlari mendekat. Gawat. Pashmina Mbak Rania sudah ditemukan, tapi terkena cat. Semua orang segera menuju ruang restorasi. Pashmina berwarna krem itu terbentang di atas meja. Di atasnya ada noda cat biru kehijauan yang besar. Di sebelahnya ada kotak cat mineral yang biasa digunakan di studioku. Melihat pashmina itu, Rania hampir pingsan. Baskara menopangnya, tatapannya padaku menjadi sangat dingin. Kirana. 2 kata itu terasa sangat berat. Aku berdiri di ambang pintu, tiba-tiba tidak merasakan sakit lagi. Karena ini terlalu konyol. Aku berjalan ke meja, tidak menyentuh pashmina itu, hanya melihat sekilas ke kotak cat. Kotak cat ini bukan milikku, bukan milikmu lagi, cibir Baskara. Dia jelas teringat pada insiden jaket itu. Rania terisak. Mbak Kirana. Aku tahu Mbak membenciku. Tapi Mbak tidak boleh begini pada peninggalan ibuku. Suara Baskara merendah. Minta maaf. Aku mengangkat kepala. Apa katamu?
Aku bilang, minta maaf, katanya. Terlepas kamu sengaja atau tidak, kejadiannya sudah seperti ini. Aku menatapnya. Inilah Baskara. Kebenaran tidak penting. Rasa sakitku tidak penting. Rania menangis, jadi aku harus menunduk. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon ketua panitia pameran. Pak Rahmat, tolong siapkan catatan keluar masuk belakang panggung dan rekaman CCTV ruang restorasi. Wajah Baskara berubah. Kirana, jangan membuat masalah jadi tidak enak dilihat. Yang tidak enak dilihat bukan aku. 10 menit kemudian, layar kecil di aula pameran menyala. Ruang restorasi memiliki CCTV. Ini adalah permintaanku 3 bulan lalu, karena barang pameran sangat berharga. Semua bahan restorasi yang masuk dan keluar tercatat. Dalam rekaman, pada pukul 14.47, asisten Rania masuk ke belakang panggung membawa kantong kertas. Pukul 14.52, dia meletakkan pashmina di ruang restorasi. Pukul 15.06, dia membuka kotak cat dan menuangkannya ke pashmina. Semuanya terekam dengan jelas. Keheningan total menyelimuti ruangan. Wajah Rania pucat pasi. Asistennya gemetar ketakutan. Bukan saya. Mbak Rania yang menyuruh saya. Kamu bicara omong kosong. Potong Rania tajam. Aku membuka catatan lain. Kotak cat ini dibawa oleh asistenmu hari ini, tidak terdaftar dalam inventaris studio kami. Komposisi catnya juga berbeda. Cat mineralku memiliki nomor seri S17, sedangkan cat ini, cat lukis biasa. Aku menatap Baskara. Masih mau aku minta maaf? Wajahnya menjadi sangat kelam. Rania menangis sambil memegang lengan bajunya. Baskara. Aku tidak tahu. Sungguh bukan aku. Aku hanya terlalu takut pashmina itu hilang. Baskara tidak mendorongnya. Dia menatapku, suaranya berat. Kamu sudah membuktikan dirimu. Tidak perlu terus memojokkannya. Mendengar kalimat itu, aku tiba-tiba merasa sangat tenang. Aku membuktikan diriku karena kalian memfitnahku. Aku melangkah mendekatinya. Dia merancang jebakan untukku, dan kamu bilang aku memojokkannya. Jaketnya tertinggal di mobilmu, kamu bilang dia tidak enak badan. Dia memakai bajumu dan masuk ke ruang kerjamu, kamu bilang aku berlebihan. Baskara, kamu bukan punya misofobia. Kamu hanya merasa aku tidak layak diperlakukan dengan bersih. Tak ada yang bicara di aula pameran itu. Wajahnya perlahan memucat. Aku mengambil daftar bukti di meja dan menyerahkannya pada Pak Rahmat. Bagaimana penanganannya, silakan sesuai aturan pameran. Terkait pencemaran nama baik dan perusakan barang di area kerja, saya akan meminta pengacara saya untuk menghubungi pihak Rania. Tangis Rania terhenti. Dia tidak menyangka aku akan benar-benar menuntutnya. Baskara menahanku. Kirana, kondisi Rania tidak baik. Dia tidak akan sanggup menanggung semua ini. Aku melihat tangannya. Dia menyentuh lengan bajuku. Ini adalah salah satu dari sedikit sentuhan proaktif darinya selama 3 tahun. Tapi aku hanya merasa jijik. Aku mundur selangkah, menghindarinya. Kalau begitu, ajari dia untuk tidak membuat masalah bagi orang lain. Rania tidak langsung menanggung akibatnya. Baskara berhasil menekan masalah di pameran itu. Asistennya mengundurkan diri, pashmina itu dikirim untuk direstorasi. Rania mengunggah status di media sosialnya, kesalahpahaman sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Baskara meneleponku 7 kali. Tak satu pun kuangkat. Panggilan ke-8 datang dari rumah sakit. Permisi, apa ini dengan kerabat Ibu Yulia Hartati? Pasien mengalami reaksi alergi obat, sekarang ada di UGD. Aku memegang ponselku, terdiam selama 2 detik. Saya bukan lagi kontak utamanya. Silakan hubungi putranya, Baskara Pratama. Perawat itu berkata, telepon Bapak Baskara tidak bisa dihubungi. Di data medis, kontak darurat pertama masih nama Anda. Aku memejamkan mata. 3 tahun kebiasaan tidak bisa diputus begitu saja. Saat aku tiba di rumah sakit, Ibu Yulia terbaring di ranjang UGD, wajahnya pucat. Baskara berdiri di samping tempat tidur, jasnya bahkan belum dilepas, ekspresinya tampak panik, sesuatu yang jarang kulihat. Rania berdiri di sebelahnya, menangis terseduh-seduh. Dokter bertanya, siapa yang memberikan obat pada pasien? Rania berkata pelan, saya. Tante bilang pusing, jadi saya berikan 1 tablet sesuai tulisan di botolnya. Dokter mengerutkan kening. Pasien alergi terhadap komposisi obat ini. Di catatan medisnya tertulis dengan jelas. Wajah Rania memucat. Saya tidak tahu. Baskara segera berkata. Dia tidak sengaja.
Aku berdiri di ambang pintu, mendengar kalimat itu, aku hampir tertawa. Tidak sengaja lagi. Kata-kata itu benar-benar kartu bebas hukuman untuk Rania. Dokter melihatku dan menghela napas lega. Ibu Kirana, Anda sudah datang. Apa Anda membawa catatan pengobatan detail Ibu Yulia sebelumnya? Aku menyerahkan berkas. Ini versi cetaknya. Versi digitalnya juga sudah saya kirimkan ke Baskara. Dokter membukanya dan mengangguk. Sangat lengkap. Riwayat alergi, catatan kontrol, fluktuasi tekanan darah, semuanya ada. Untung cepat dibawa ke sini. Ibu Yulia membuka matanya. Melihatku, reaksi pertamanya justru menyalahkan. Kenapa kamu tidak di rumah? Kalau kamu ada, aku tidak akan salah minum obat. Aku menatapnya. Dia terlihat lemah dan berantakan, punggung tangannya ditusuk jarum infus. Dulu, setiap kali dia sakit, hatiku akan luluh. Aku akan memasakkan bubur, menjaganya semalaman, menemaninya kontrol. Meskipun mulutnya menghinaku kotor, tubuhnya sudah terbiasa dengan perawatanku. 3 hari yang lalu saya sudah mengirimkan catatan perawatannya pada Baskara, kataku. Wajah Baskara menegang. Aku menatapnya. Kamu tidak membacanya. Dia tidak menjawab. Rania menangis menjelaskan, Baskara beberapa hari ini terlalu sibuk. Saya pikir saya bisa merawat tante dengan baik. Kamu pikir? Potongku. Kamu merawat seseorang dengan riwayat hipertensi, alergi obat, dan gangguan tidur, hanya dengan berpikir? Air matanya semakin deras. Baskara mengerutkan kening. Kirana, sekarang bukan waktunya mencari siapa yang salah. Kapan waktunya? Tanyaku. Apa kamu mau membuat keributan di rumah sakit? Aku tersenyum tipis. Aku tidak datang untuk membuat keributan. Aku mengeluarkan formulir perubahan kontak dari tasku dan menyerahkannya pada perawat. Tolong ubah kontak darurat pertama Ibu Yulia menjadi nama putranya. Untuk komunikasi mengenai kondisi pasien selanjutnya, silakan hubungi langsung Bapak Baskara. Perawat itu tertegun, menatap Baskara. Wajah Baskara muram. Kirana. Aku tidak menghiraukannya. Aku meletakkan selembar daftar di samping tempat tidur. Ini adalah rincian biaya perawatan, obat-obatan, kontrol, dan makanan bernutrisi yang saya talangi selama 3 tahun terakhir. Tagihannya akan saya serahkan pada pengacara. Tidak harus kalian bayar, tapi setidaknya jangan lagi mengatakan saya berutang budi pada keluarga Pratama. Ibu Yulia mengambilnya dengan tangan gemetar, semakin dia membaca, wajahnya semakin pucat. Ini semua bukan Baskara yang bayar? Bukan, kataku. Ruangan menjadi sunyi. Baskara menatap daftar itu. Setiap transaksi memiliki catatan pembayaran. Ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan juta. Total selama 3 tahun bukanlah jumlah yang kecil. Bibir Ibu Yulia bergerak. Tapi, operasi ibumu. Biaya operasi ibuku dibayar dari hasil penjualan rumah, kataku. Baskara membantuku dengan satu panggilan telepon. Budi baik itu aku ingat. Karena itu, selama 3 tahun ini, aku juga sudah cukup membayarnya kembali. Baskara akhirnya angkat bicara. Kirana, tidak ada yang memintamu membayarnya kembali. Benarkah? Aku menatap Ibu Yulia. Bukankah dia selalu menyuruhku untuk berterima kasih? Wajah Ibu Yulia menjadi tidak enak dilihat. Rania tiba-tiba berkata pelan, Mbak Kirana, tante kan masih sakit, apa harus dihitung sedetail ini? Aku menatapnya. Mulai sekarang, semuanya harus dihitung dengan jelas. Tatapan Baskara menjadi rumit, seolah ada sesuatu yang akhirnya retak di dalam dirinya. Tapi sudah terlambat. Dokter meminta keluarga untuk tinggal mengawasi. Baskara secara refleks menatapku. Dulu, dalam situasi seperti ini, aku pasti akan tinggal. Aku akan menyuruhnya pulang beristirahat, dan aku akan duduk di samping ranjang semalaman. Tapi kali ini, setelah menyerahkan rekam medis pada dokter, aku berbalik dan pergi. Baskara mengejarku sampai ke koridor. Kirana. Aku berhenti. Suaranya merendah. Ibu tadi hanya sedang panik. Iya. Rania juga tidak sengaja. Iya. Bisakah kamu tidak bersikap sedingin ini? Aku menoleh menatapnya. Lampu putih koridor menerangi wajahnya. Wajah yang pernah kucintai selama bertahun-tahun. Sekarang hanya terasa asing. Baskara, aku bersikap dingin karena darahku sudah lama kalian hisap sedikit demi sedikit hingga kering. Dia membeku. Aku menekan tombol lift, pintu terbuka. Aku masuk. Kali ini, dia tidak punya hak untuk memintaku tinggal. Malam itu, saat acara amal, aku sebenarnya tidak ingin datang. Tapi Pak Rahmat sendiri yang meneleponku,
mengatakan ada proyek restorasi naskah kuno yang perlu dipresentasikan, dan museum berharap aku hadir sebagai perwakilan restorator. Aku setuju. Bukan untuk keluarga Pratama, tapi untuk diriku sendiri. Acara itu diadakan di Hotel Bintang 5 di tepi sungai. Cahaya gemerlap, menara sampahnya berkilauan emas. Aku mengenakan gaun hitam panjang, rambutku disanggul. Tanganku kosong, tanpa perhiasan. Setelah melepaskan cincin kawin, jari-jariku justru terasa lebih ringan. Baru saja mendaftar, seseorang melihatku. "Kirana, kamu datang juga?" Orang itu adalah istri sepupu Baskara, nadanya penuh semangat ingin tahu. Pandangannya mencari ke belakangku. "Baskara mana? Tidak bersamamu?" Belum sempat aku menjawab, terdengar decak kagum dari arah pintu masuk. Baskara datang. Dia mengenakan setelan jas gelap, di sisinya berdiri Rania. Rania mengenakan jaket kasmir abu-abu muda itu, jaket yang sama yang pernah dilemparkan ke wajahku. Dia memakai riasan tipis, terlihat lebih segar daripada saat di rumah sakit. Lengannya melingkar di lengan Baskara, seolah dia adalah nyonya rumah yang sesungguhnya malam itu. Baskara melihatku, langkahnya terhenti sejenak. Rania juga melihatku. Dia tersenyum tipis, jari-jarinya dengan lembut merapikan kerah jaketnya. Provokasi tidak perlu suara, satu gerakan saja sudah cukup. Istri sepupunya mendekatiku, berbisik. Dengar-dengar Baskara belakangan ini terus menemani Rania berobat. "Kalian tidak ada masalah, kan?" "Sebentar lagi tidak ada hubungan," jawabku datar. Dia tertegun. Saat itu, pembawa acara mulai memperkenalkan para tamu. Baskara, sebagai perwakilan perusahaan donatur, diundang ke barisan depan. Rania duduk di sebelahnya. Aku duduk di barisan para restorator. Terpisah 3 baris di antara kami. Jarak yang sangat pas untuk hubungan kami saat ini. Di tengah acara, pembawa acara mengundang Baskara naik ke panggung. Pidatonya sangat sopan, mengatakan bahwa perusahaannya menghargai budaya tradisional dan bersedia mendukung restorasi benda pusaka. Tepuk tangan penonton bergemuruh. Kemudian, pembawa acara berkata sambil tersenyum, "Tuan Baskara, Nona Rania yang ada di samping Anda malam ini juga sangat mendukung kegiatan amal. Dengar-dengar, jaket yang dikenakannya ini punya cerita yang sangat hangat." Rania sedikit terkejut, lalu berkata dengan suara lembut, "Bukan apa-apa. Hanya saja Baskara tahu aku takut dingin, jadi dia secara khusus menyuruh orang untuk mencuci dan merawatnya." Saat mengatakan itu, matanya melirik ke arahku. Seseorang dari penonton bersorak, "Tuan Baskara perhatian sekali." Baskara tidak menyangkal. Dia hanya menatapku sekilas. Tatapan itu seolah memperingatkanku untuk tidak membuat keributan di acara seperti ini. Aku menunduk dan menyesap air. Pak Rahmat yang duduk di sebelahku berbisik, "Kamu tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa," kataku. Aku tidak akan hancur berkeping-keping di depan umum lagi hanya karena dia lebih memilih orang lain. Karena aku sudah memunguti kepingan-kepingan itu dan menyimpannya di dalam kantong bukti. Tak lama, giliranku untuk naik ke panggung. Pembawa acara memperkenalkanku. Selanjutnya, ini adalah kepala restorator termuda dalam proyek restorasi naskah kuno kali ini, Nona Kirana Anindita. Tepuk tangan penonton lebih pelan dari sebelumnya. Tapi saat aku melangkah ke atas panggung, cahaya menyorotiku, dan aku tiba-tiba melihat Baskara duduk tegak. Mungkin dia tidak pernah benar-benar melihatku saat bekerja. Di layar, ditampilkan perbandingan sebelum dan sesudah restorasi. Kerusakan, jamur, benang putus. Aku menjelaskannya halaman demi halaman. Restorasi benda pusaka bukan berarti menghapus semua jejak, tapi menentukan luka mana yang perlu dipertahankan dan kerusakan mana yang harus dihilangkan. Penonton hening. Aku beralih ke halaman terakhir. Itu adalah buku kas tua sebuah keluarga. Sebelum direstorasi, buku itu tertutup noda hingga tulisannya hampir tidak terbaca. Terkadang sesuatu terlihat kotor bukan karena ia hina, kataku, tapi karena ia telah menanggung terlalu banyak debu untuk orang lain. Saat kalimat itu terucap, aku melihat wajah Baskara berubah. Senyum Rania juga membeku di bibirnya. Aku tidak melihat mereka. Setelah selesai, Pak Rahmat memimpin tepuk tangan. Di paruh kedua acara, beberapa kolektor mendekatiku untuk membicarakan kerjasama. Aku berdiri di antara kerumunan, bertukar kartu nama. Baskara menghampiriku, kalimat pertamanya adalah, "Kalimatmu tadi, apa maksudnya?" Aku menyimpan kartu nama. Arti harfiahnya. "Kirana, malam ini acara resmi. Karena itu aku sangat resmi." Rania menyusul, berkata pelan, "Mbak Kirana, apa Mbak masih mempermasalahkan jaket ini? Kalau Mbak tidak nyaman, aku bisa melepasnya."
Dia pura-pura akan membuka kancing. Baskara menahannya. Tidak perlu. Dia menatapku. Hanya sepotong pakaian, berapa lama lagi mau kamu permasalahkan? Aku tertawa. Baskara, tenang saja. Aku akan mempermasalahkannya sampai perceraian kita sah. Wajahnya menjadi sangat muram. Saat itu, Mega mengirimiku pesan. Berkas bukti sudah lengkap. Gugatan cerai bisa diajukan secara resmi. Surat somasi untuk insiden Rania di pameran juga bisa dikirim bersamaan. Aku membalas. Besok kita urus. Saat aku mengangkat kepala, Baskara masih menatapku. Tiba-tiba dia berkata, kamu sekarang jadi sangat asing. Aku mengangguk, karena aku tidak lagi menekan diriku sesuai dengan cara yang kamu suka. Sekilas kepanikan melintas di mata Rania. Dia mungkin baru pertama kali menyadari bahwa aku tidak sedang berebut perhatian. Aku sedang undur diri. Dengan sangat bersih. Keesokan paginya, aku dan Mega pergi ke kantor pengacara. Saat surat gugatan cerai resmi dicetak, aku menatap nama Kirana Anindita dan Baskara Pratama di atas kertas. Di hatiku tidak ada rasa sakit yang kubayangkan. Hanya kelelahan yang akhirnya menemukan titik akhir. Mega menyerahkan pulpen. Sudah yakin? Aku menandatangani namaku. Sudah yakin sejak lama. Dalam perjanjian itu, harta pranikah menjadi milik masing-masing. Harta Gonogini dibagi sesuai hukum. Aku tidak meminta villa keluarga Pratama, juga tidak meminta saham perusahaan milik Baskara. Tapi aku menuntut pengembalian pengeluaran besar rumah tangga yang telah kutalangi selama 3 tahun, dan menuntut pertanggungjawaban Rania atas perbuatannya dalam insiden di pameran. Mega berkata, kamu tidak serakah? Tapi jangan biarkan mereka menganggapmu mudah ditindas. Aku tersenyum. Dulu aku terlalu takut dibilang serakah. Sore harinya, Baskara menerima surat dari pengacara. Dia langsung datang ke studio. Hari itu sedang hujan. Dia berdiri di depan pintu, ujung sepatunya sedikit basah. Dulu, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya terlihat berantakan seperti ini. Aku sedang memperbaiki warna pada sebuah lukisan tua, tidak mengizinkannya masuk ke area restorasi. Ada perlu apa? Bicaralah di sini. Dia memegang surat dari pengacara, suaranya dingin. Kamu serius? Sudah berkali-kali kukatakan. Kamu mau aku mengembalikan uang? Bukan kamu, tapi keluarga Pratama, koreksiku. Tagihannya sudah sangat jelas. Kalau kalian tidak mengakui, aku bisa menempuh jalur hukum. Dia tampak terkejut. Kirana, kita ini suami istri. Sebentar lagi bukan. Dia menatapku tajam. Kamu benar-benar mau menghitung perasaan dengan uang? Aku meletakkan kuasku. Baskara, saat kalian menganggapku kotor, kenapa tidak bicara soal perasaan? Saat ibumu menyuruhku berterima kasih, kenapa tidak bicara soal perasaan? Saat Rania memfitnahku mencuri, kenapa kamu tidak bicara soal perasaan? Dia tidak bisa berkata-kata. Suara hujan mengetuk kaca. Setelah lama, dia berkata, aku akui, soal jaket hari itu, aku keterlaluan. Ini pertama kalinya dia mengaku. Tapi hatiku tidak bergejolak sedikit pun. Beberapa permintaan maaf seperti obat kedaluarsa, ditelan pun tidak akan menyembuhkan luka lama. Iya, kataku. Dia mengerutkan kening. Hanya itu reaksimu? Memangnya harus bagaimana? Terima kasih kamu akhirnya mengakui telah salah melempar wajahku. Wajahnya menjadi jelek. Saat itu ponselku berdering. Pesan dari bank. Kartu tambahan yang kugunakan selama pernikahan telah dibekukan. Aku melihatnya dan tertawa. Baskara juga melihatnya. Ekspresinya kaku. Bukan aku. Kalau bukan kamu, berarti Ibu Yulia. Aku membuka laci, mengeluarkan kartu itu, dan mengguntingnya menjadi 2. Pas sekali, aku juga sudah tidak butuh. Baskara melihat gerakanku, untuk pertama kalinya kepanikan muncul di matanya. Dia mungkin mengira memblokir kartu itu akan membuatku tunduk. Tapi dia lupa, selama 3 tahun ini, aku hampir tidak pernah memakai uang keluarga Pratama. Studioku memang tidak besar, tapi selalu menghasilkan. Kondisi ibuku setelah operasi juga sudah stabil. Aku bukan kenari yang dipelihara di dalam sangkar. Aku hanya pernah dengan sukarela melipat sayapku sendiri. Kirana, kata Baskara dengan suara rendah. Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu aku mencintaimu, kataku dengan sangat tenang. Sekarang tidak lagi. Dia membeku. Ini pertama kalinya aku mengucapkan kata tidak cinta lagi. Tanpa tangis, tanpa amarah, tanpa merajuk. Hanya sebuah pernyataan fakta. Dia tampak terpukul oleh 4 kata itu. Ponselku berdering lagi. Pesan dari Rania.
Mbak Kirana, bisa bertemu? Aku ingin bicara denganmu tentang Baskara. Aku menunjukkan layar ponselku pada Baskara. Orang pentingmu mencariku. Wajahnya menegang, dia mencoba merebut ponselku. Aku menghindar. Baskara, sekarang kita hanya bicara soal perceraian. Orang lain bukan urusanku. Dia menahan suaranya. Jangan temui dia. Aku mengangkat mata. Kenapa? Dia tidak menjawab. Mungkin dia juga samar-samar tahu bahwa Rania tidak sepolos kelihatannya. Tapi dia enggan menyelidikinya. Karena jika diselidiki, keberpihakannya selama ini akan menjadi sebuah lelucon. Aku membalas Rania. Jam 7 malam. Di kafe Pualam. Baskara menatapku. Kirana, aku menyimpan ponselku. Kamu tidak bisa menghentikanku. Dia berdiri di depan pintu, air hujan menetes dari payungnya ke lantai. Dulu, dia pasti akan langsung merasa jijik. Tapi kali ini, dia seolah tidak melihatnya. Sayangnya, aku sudah tidak membutuhkan perubahan yang terlambat ini. Kafe Pualam adalah pilihanku. Aula utamanya memiliki CCTV publik dan jarak antar meja tidak terlalu dekat, sangat cocok untuk pembicaraan. Saat aku tiba, Rania sudah duduk di dekat jendela. Hari ini dia tidak mengenakan gaun putih, melainkan setelan abu-abu muda yang membuatnya terlihat lembut dan elegan. Di atas meja ada 2 cangkir kopi. Dia mendorong salah satunya ke arahku. Mbak Kirana, aku ingat Mbak suka americano. Aku tidak menyentuhnya. Langsung saja ke intinya. Dia tersenyum. Kamu benar-benar berubah. Dulu kamu selalu sopan padaku. Dulu aku kira kamu punya malu. Senyum di wajahnya membeku sejenak. Kemudian dia bersandar di kursi, ekspresi lemahnya perlahan hilang. Kirana, karena kamu begitu terus terang, aku juga tidak akan berbelit-belit. Bercerai boleh, tapi jangan ambil uang keluarga Pratama, dan jangan menuntutku. Aku menatapnya. Atas dasar apa kamu bernegosiasi denganku? Karena Baskara peduli padaku, katanya. Matanya akhirnya menunjukkan sedikit kebanggaan yang sesungguhnya. Kamu tahu? Dulu dia tidak seperti ini. Waktu kecil, misofobianya lebih parah. Siapapun yang menyentuhnya, dia akan merasa jijik. Tapi dia tidak pernah menghindariku. Aku mendengarkan dengan tenang. Rania melanjutkan, kamu pikir kamu menemaninya 3 tahun dan kamu menang. Kirana, kamu hanya istri yang menurutnya cocok, aku adalah orang yang istimewa di hatinya. Jadi jaket itu sengaja kamu tinggalkan di mobil? Dia tersenyum. Ya. Ponselku yang tergeletak di atas meja menyala, titik merah rekaman suara berkedip pelan. Ini bukan rekaman diam-diam. Mega sudah mengingatkanku. Dalam rangka melindungi hak hukum, merekam percakapan yang berkaitan dengan diri sendiri bisa dijadikan petunjuk bukti. Terlebih lagi, kafe ini memiliki CCTV di area publik. Rania tidak tahu. Dia mengira aku masih Kirana yang sama, yang mudah terluka oleh kata-katanya. Aku hanya ingin lihat siapa yang akan dipilih Baskara, katanya sambil mengaduk kopinya pelan. Dan hasilnya sudah kamu lihat. Dia mengira itu barangmu, dia merasa jijik. Tahu itu milikku, dia langsung memungutnya. Jari-jariku sedikit menegang. Bukan karena masih sakit, tapi karena gambaran saat itu kembali muncul. Tapi aku segera rileks. Rania tidak melihat kegoyahanku, dia tampak kecewa. Dia melanjutkan, soal insiden di pameran, itu murni perbuatan asistenku. Kalaupun kamu menuntut, tidak akan sampai padaku. Oh ya? Tentu saja. Dia tertawa. Kirana, kamu tidak punya latar belakang, tidak punya dukungan keluarga Pratama. Kamu pikir seorang restorator kecil bisa melawan siapa? Aku akhirnya tersenyum. Rania, kamu benar-benar takut aku bercerai. Wajahnya berubah. Aku takut padamu. Ya, kataku. Kalau kamu benar-benar yakin Baskara akan memilihmu, kamu tidak akan terburu-buru menyuruhku pergi tanpa apa-apa, dan tidak akan melarangku menuntutmu. Tatapannya menjadi dingin. Aku hanya tidak suka masalah. Bukan. Aku menatapnya. Kamu takut aku menghitung semuanya dengan jelas. Takut keluarga Pratama tahu bahwa kehidupan nyaman mereka selama 3 tahun ini banyak ditopang olehku. Takut Baskara menyadari bahwa selain membuatnya merasa iba, kamu tidak bisa memberinya apa-apa. Rania membanting cangkirnya dengan keras, sedikit kopi terciprat keluar. Jangan sok tahu. Aku mengambil tisu dan membersihkan cipratan kopi di tepi meja. Lihat, kalau kotor, dibersihkan saja sudah cukup. Tidak perlu sampai menginjak orang ke dalam lumpur. Dia mencibir. Jangan berpura-pura suci. Kamu hanya tidak terima, kan? Dulu, ya. Sekarang tidak lagi,
Akuku. Dia menatapku tajam. Sekarang aku hanya ingin kalian membayar harga yang pantas, kataku. Kalimat itu membuat wajahnya berubah. Dia bangkit, membungkuk mendekatiku, suaranya merendah. Kirana, kamu pikir setelah meninggalkan Baskara kamu masih bisa hidup dengan baik? Perawatan lanjutan ibumu tidak butuh uang? Studiomu tidak butuh sumber daya? Cukup satu kata dari Baskara, kamu tidak akan dapat proyek apapun di lingkaran ini. Aku menatapnya. Kalimat ini juga akan kuserahkan pada pengacara. Dia tertegun. Aku mengambil ponselku, menghentikan rekaman. Wajah Rania langsung memucat. Kamu merekam? Ucapanmu cukup penting. Dia mencoba merebutnya. Aku menghindar. Pelayan kafe segera melihat ke arah kami. Ibu, butuh bantuan? Rania membeku di tempat. Aku berdiri, membayar tagihan. Sebelum pergi, aku menatapnya. Rania, jaket itu simpan baik-baik. Dia akan muncul lagi di pesta ulang tahun Nyonya Besar Pratama. Ketakutan akhirnya muncul di matanya. Dalam perjalanan kembali ke studio, aku menerima sebuah undangan. Pesta ulang tahun ke-70 Nyonya Besar Pratama. Ibu Yulia sendiri yang menyuruh orang mengantarkannya. Di dalam undangan itu diselipkan secari kertas, jika kamu masih menganggap dirimu menantu keluarga Pratama, datang dan minta maaflah pada Rania. Aku memotret kertas itu dan mengirimkannya pada Mega. Dia membalas. Rantai bukti tertutup. Sampai jumpa di pesta. Aku menatap lampu jalanan yang berlalu di luar jendela. 3 tahun lalu, aku berjalan masuk ke keluarga Pratama dengan gaun pengantin, semua orang bilang aku beruntung. 3 tahun kemudian, aku akan berjalan masuk dengan pakaianku sendiri, dan mengambil kembali satu persatu martabat yang mereka utang padaku. Pesta ulang tahun keluarga Pratama diadakan dengan sangat meriah. Aula perjamuan hotel dilapisi karpet merah, pintu masuk dipenuhi karangan bunga. Saat aku tiba, sebagian besar tamu sudah datang. Ibu Yulia berdiri di area penyambutan. Melihatku, wajahnya menegang. Kamu masih tahu caranya datang. Aku menyerahkan kotak hadiah. Ulang tahun Nyonya Besar, saya datang untuk mengucapkan selamat. Dia mencibir, jangan kira dengan berpura-pura tahu aturan, masalah ini selesai. Nanti minta maaf pada Rania, jangan membuat semua orang malu. Minta maaf untuk jaket atau untuk pashmina? Tanyaku. Wajah Ibu Yulia kaku. Dia merendahkan suaranya, Kirana, perempuan harus tahu diri. Baskara belakangan ini sudah cukup pusing. Apa kamu harus membuat keributan sampai bercerai? Apa kata orang luar tentang keluarga Pratama? Aku menatapnya. Apa kata orang luar itu karena aku membuat keributan? Atau karena kalian melakukan hal yang tidak pantas? Dia gemetar karena marah. Kamu. Baskara keluar dari dalam. Dia melihatku dengan tatapan rumit. Hari ini dia tidak membawa Rania di sisinya. Tapi Rania tidak jauh dari sana. Dia mengenakan gaun berwarna terang, di bahunya tersampir jaket abu-abu itu, seolah sengaja mengingatkanku bahwa malam ini dialah yang ingin dilindungi oleh keluarga Pratama. Setelah pesta dimulai, Nyonya Besar duduk di meja utama. Usianya sudah tua, pendengarannya kurang baik, tapi dia selalu baik padaku. Aku menghampirinya untuk mengucapkan selamat. Nyonya Besar menarik tanganku. Kirana, kamu kurusan. Ini adalah orang pertama malam ini yang menganggapku sebagai manusia. Hidungku sedikit perih. Nenek, semoga sehat selalu. Ibu Yulia berdeham di sebelahnya. Bu, hari ini ada urusan penting. Nyonya Besar mengerutkan kening. Urusan apa? Ibu Yulia berdiri, mengambil mikrofon. Hari ini, mumpung semua kerabat ada di sini, saya juga ingin membicarakan sedikit urusan keluarga. Aula menjadi hening. Aku duduk di tempatku, tidak bergerak. Mega duduk di sudut, memberiku anggukan kecil. Ibu Yulia menatapku. Kirana menikah dengan keluarga Pratama sudah 3 tahun. Kami merasa tidak pernah menelantarkannya. Tapi belakangan ini, karena sedikit kesalahpahaman, dia membuat keributan ingin bercerai, membuat rumah tidak tenang, dan bahkan melibatkan Rania yang tidak bersalah. Rania menundukkan kepala, bahunya sedikit bergetar. Ibu Yulia melanjutkan, Rania tumbuh bersama Baskara sejak kecil, kondisinya juga tidak baik, kami merawatnya adalah wajar. Saya harap Kirana hari ini, di depan semua orang, meminta maaf pada Rania. Masalah ini kita anggap selesai. Semua mata tertuju padaku. Ada yang iba, ada yang mengejek, tapi kebanyakan hanya ingin menonton. Baskara duduk di meja utama, wajahnya sangat tidak enak dilihat. Dia sepertinya tidak menyangka Ibu Yulia akan mengatakannya di depan umum.
Tapi dia tidak menghentikannya. Dia hanya menatapku, seolah menungguku untuk menunduk. Aku berdiri, minta maaf boleh. Kilatan kemenangan melintas di mata Rania. Ibu Yulia juga menghela napas lega. Aku melanjutkan. Tapi, mari kita jelaskan dulu masalahnya. Aku mengeluarkan flash drive dan menyerahkannya pada staf hotel. Tolong putar ini. Wajah Ibu Yulia berubah. Apa yang mau kamu lakukan? Layar besar menyala. Video pertama adalah dari basement parkir. Di layar, Baskara melemparkan jaket ke wajahku. Suaranya terdengar jelas. Sudah berapa kali kukatakan, jangan taruh barang apapun di mobilku. Lalu suaraku. Itu bukan milikku. Kemudian semua orang melihat Baskara berjongkok, memungutnya, membersihkan debu, merapikan, dan melipatnya. Gambar berhenti pada detik di mana dia dengan hati-hati merapikan jaket itu. Aula perjamuan sunyi senyap. Aku menatap para tamu. Inilah yang disebut oleh Ibu Yulia sebagai sedikit kesalahpahaman. Wajah Rania pucat pasi. Baskara tiba-tiba berdiri. Kirana, matikan. Aku tidak menghiraukannya. Video kedua adalah rekaman CCTV pameran. Asisten Rania meletakkan pashmina di ruang restorasi, menuangkan cat, dan menjebakku. Video ketiga adalah rekaman suara dari kafe Pualam. Suara Rania terdengar dari pengeras suara. Aku hanya ingin lihat siapa yang akan dipilih Baskara. Dia mengira itu barangmu, dia merasa jijik. Tahu itu milikku, dia langsung memungutnya. Cukup satu kata dari Baskara, kamu tidak akan dapat proyek apapun di lingkaran ini. Setiap kalimat, seperti tamparan di wajah keluarga Pratama. Rania berdiri, seluruh tubuhnya gemetar. Bukan. Rekaman itu editan. Mega bangkit, suaranya jernih. Saya adalah pengacara Nona Kirana Anindita. Dokumen asli terkait telah diamankan. Rekaman CCTV pameran, kamera dashboard mobil, dan CCTV publik kafe, semuanya dapat diverifikasi. Jika Nona Rania menganggap ini palsu, silakan lapor polisi. Rania benar-benar tidak bisa berkata-kata. Wajah Ibu Yulia pucat pasi, tapi masih mencoba bertahan. Kalaupun Rania salah, kamu tidak seharusnya mempermalukan keluarga di sini. Aku membuka file terakhir. Di layar besar muncul rincian tagihan selama 3 tahun. Biaya perawatan Ibu Yulia, biaya pemeliharaan villa, biaya laundry pakaian Baskara, dana talangan untuk jamuan keluarga. Semuanya tercatat dengan jelas. Ini juga urusan keluarga? Aku menatap Ibu Yulia. Anda bilang keluarga Pratama tidak menelantarkan saya. Kalau begitu, tolong jelaskan kenapa selama 3 tahun ini, saat Anda kontrol, sayalah yang mengambil cuti untuk menemani? Saat tekanan darah Anda naik tengah malam, sayalah yang mengantar Anda ke rumah sakit? Putra kandung Anda yang menulis 78 halaman catatan alergi Anda, bahkan tidak pernah membacanya semalam pun. Bibir Ibu Yulia gemetar. Nyonya besar membanting meja dengan keras. Yulia, apa-apaan ini? Tidak ada yang menjawab. Aku beralih ke Baskara. Dia berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Baskara, kataku. Kamu menganggapku kotor. Menganggap pekerjaanku kotor, tasku kotor, tubuhku berbau serbuk. Tapi jas yang kamu kenakan, sayalah yang mengirimnya ke laundry. Obat yang diminum ibumu, sayalah yang menyiapkannya satu persatu. Di balik setiap citra terhormat keluargamu, ada aku, si orang kotor ini, yang membereskannya. Sekarang, aku tidak akan membereskannya lagi. Seluruh ruangan sunyi senyap, tenggorokan Baskara bergerak. Kirana. Aku mengeluarkan surat gugatan cerai dari tasku. Hari ini aku datang bukan untuk memintamu menandatangani, tapi untuk memberitahumu, sampai jumpa di pengadilan. Aku meletakkan surat itu di atas meja, lalu membungkuk pada Nyonya besar. Semoga nenek panjang umur dan sehat selalu. Setelah ini, saya tidak bisa sering-sering menjenguk lagi. Mata Nyonya besar memerah. Kirana. Aku berbalik untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara tamparan keras di belakangku. Ibu Yulia menampar Rania. Kamu membohongiku. Rania menangis membela diri. Tapi Baskara tidak melihatnya. Dia mengejarku, dan di pintu keluar hotel, dia menahanku. Kirana, jangan pergi. Ini pertama kalinya dia memohon seperti ini. Tapi aku hanya menunduk menatap tangannya yang mencengkeram pergelangan tanganku. Baskara. Kataku. Bukankah kamu jijik padaku? Tangannya membeku. Aku menarik tanganku perlahan. Lain kali, jangan sentuh aku. Setelah pesta itu, lelucon tentang keluarga Pratama tersebar luas. Bukan aku yang menyebarkannya,
Tapi tamu malam itu terlalu banyak, tidak ada yang bisa membendungnya. Rania secara resmi dituntut oleh pihak pameran. Asistennya mengaku bahwa insiden pashmina itu atas perintahnya. Rekaman dan CCTV cafe juga menguatkan ancamannya. Baskara tidak bisa lagi melindunginya, karena kali ini Nyonya Besar Pratama sendiri yang angkat bicara. Siapa yang salah, dia yang menanggung. Keluarga Pratama tidak akan menutupi perbuatan kotor. Saat kabar itu sampai ke telingaku, aku sedang duduk di luar ruang mediasi pengadilan. Mega menyerahkan dokumen. Baskara setuju untuk bercerai secara damai. Tapi dia ingin bertemu denganmu, bicara berdua. Aku menggeleng. Tidak berdua. Mega tersenyum. Sudah kuduga. 10 menit kemudian, Baskara datang. Dia terlihat jauh lebih kurus, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Di tangannya ada kantong pelindung pakaian, di dalamnya ada jaket kasmir abu-abu itu. Sudah dicuci bersih, rata tanpa satupun kerutan. Dia duduk di hadapanku, mendorong jaket itu ke arahku. Soal hari itu, maafkan aku. Aku menatap kantong itu. Kalimat itu seharusnya kamu ucapkan di basement. Suaranya serak. Aku tahu. Sudah terlambat. Aku tidak bicara. Dia melanjutkan, masalah Rania akan kuselesaikan. Aku sudah menyuruhnya pindah dari rumah Pratama, dan tidak akan menemuinya lagi. Aku menatapnya. Jika kalimat ini kudengar setengah tahun lalu, mungkin aku akan sakit hati, menangis, dan bertanya kenapa baru sekarang dia mengerti. Tapi sekarang, aku hanya merasa jauh. Itu urusanmu, kataku. Wajah Baskara memucat. Dia sepertinya akhirnya mengerti. Aku tidak lagi menganggap Rania sebagai saingan. Karena aku sudah tidak menginginkannya lagi. Kirana, katanya. Dulu aku pikir kamu tidak akan pergi, aku mengangguk. Aku juga pernah berpikir begitu. Aku tidak sengaja memperlakukanmu seperti itu, katanya cepat. Misofobiaku itu nyata. Setelah kecelakaan ayahku waktu kecil, aku lama sekali tidak bisa menerima kekacauan dan kotoran. Kamu tahu itu. Aku tahu, aku menatapnya. Karena itu aku memaklumimu selama 3 tahun. Tapi Baskara, maklum bukan izin bagimu untuk menyakitiku. Matanya memerah. Aku hanya terbiasa dengan kehadiranmu. Benar, kataku. Kamu terbiasa aku melakukan disinfeksi di depan pintu, terbiasa aku membereskan hidupmu, terbiasa aku mencerna sendiri rasa sakitku. Kamu bukannya tidak tahu aku sakit, kamu hanya merasa setelah sakit pun aku akan kembali. Jari-jarinya perlahan mengepal. Aku mendorong surat cerai ke arahnya. Tanda tangani. Dia menunduk menatap surat itu, lama tidak bergerak. Mega mengingatkan, Tuan Pratama, semua berkas sudah disiapkan. Tiba-tiba dia berkata, bisakah beri aku satu kesempatan lagi? Aku menggeleng. Tidak bisa. Kirana. Baskara. Saat jaket itu dilempar ke wajahku. Aku sudah memberimu kesempatan. Suaraku sangat pelan. Saat aku berkata, bukan milikku, pada detik itu, andai saja kamu bertanya dulu, apa kamu sakit? Aku mungkin akan terus membohongi diriku sendiri. Tapi kamu tidak melakukannya. Air matanya jatuh. Aku pertama kali melihat Baskara menangis. Tapi hatiku tidak luluh. Hati ini sudah terlalu lama terendam dalam larutan disinfektan, sudah tidak ingin lagi berdebar begitu sakit untuknya. Dia akhirnya menandatangani. Setelah urusan selesai, kami keluar dari kantor catatan sipil. Langit gerimis. Baskara masih memeluk jaket itu. Dia mengejarku. Kirana. Ini. Buang saja. Itu bukan milikku. Aku sudah mencucinya bersih, katanya dengan susah payah. Aku menatapnya. Baskara, tidak semua hal yang sudah dicuci bersih bisa dianggap tidak pernah kotor. Dia membeku. Aku berbalik menuruni tangga. Ibu Yulia menunggu di dekat mobil. Dia tampak jauh lebih tua. Melihatku, matanya memerah. Kirana. Dulu. Ibu yang salah. Bisakah kamu? Demi 3 tahun ini. Pulang makan sekali saja. Ibu Yulia, kataku. Saya bukan lagi bagian dari keluarga Pratama. Bibirnya bergetar. Buku catatan perawatanmu. Sudah kubaca. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu semua itu kamu yang lakukan. Sekarang tahu pun belum terlambat, kataku. Selanjutnya, carilah perawat profesional. Itu lebih baik untuk semua. Dia berbisik, Baskara beberapa hari ini tidak bisa tidur. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu suruh dia ke dokter. Bukan sindiran, tapi saran tulus. Tapi aku tidak akan lagi menjadi obatnya, tidak akan lagi menjadi pereda nyeri untuk keluarga Pratama.
Masalah Rania akhirnya ada hasilnya. Dia meminta maaf secara terbuka, membayar ganti rugi pada pihak pameran, dan menghapus semua unggahan yang menyindirku. Dia mencoba mencari Baskara untuk meminta bantuan, tapi dihalangi oleh nyonya besar di depan pintu. Baskara tidak menemuinya. Tapi ini bukan kemenanganku. Kemenanganku adalah, aku tidak berbalik hanya karena kesadarannya yang terlambat. Hujan semakin deras. Mega datang dengan payung. Ayo, aku mengangguk. Di belakangku, Baskara tiba-tiba memanggil, Kirana. Aku tidak menoleh. Suaranya tercekat. Setelah ini, apa aku masih bisa menemuimu? Aku berhenti sejenak. Tidak perlu. Aku masuk ke mobil. Sebelum jendela tertutup, aku melihatnya berdiri di tengah hujan, masih memeluk jaket itu. Jaket itu terlindungi dengan baik oleh kantongnya, tidak terkena setetes pun hujan. Tapi seluruh tubuhnya basah kuyup. Saat aku mendapatkan akta cerai, aku menyimpannya di laci, terpisah dari cincin kawin lama. Cincin itu tidak kubuang. Bukan karena sayang, tapi sebagai pengingat bahwa beberapa hal yang terlihat sempurna sebenarnya bisa menjerat. Aku mulai fokus sepenuhnya pada studioku. Proyek naskah kuno yang diperkenalkan Pak Rahmat berhasil kudapatkan. Setelah insiden di pameran, justru lebih banyak orang di lingkaran ini yang mengenalku. Ada yang bilang aku berani, ada yang bilang aku tidak tahu malu. Aku tidak peduli. Martabat itu, jika diberi orang lain, bisa diambil kembali. Hanya yang didapat dari usaha sendiri yang akan kokoh. Studio diperluas dengan satu ruangan baru. Adit bertanggung jawab menerima tamu, aku fokus pada restorasi. Di dinding tergantung papan nama baru, Studio Restorasi Anindita. Hari pembukaan, Nyonya Besar mengirimkan pot anggrek. Di kartunya tertulis, benda lama bertemu musim semi, begitu pula manusia. Aku meletakkan anggrek itu di dekat jendela. Ibu Yulia juga pernah datang sekali. Dia tidak masuk, hanya berdiri di luar, membawa sekotak kue. Aku buat sendiri. Tidak tahu cocok atau tidak dengan seleramu. Aku menerimanya, tapi tidak mengundangnya masuk. Dia menatapku, matanya penuh penyesalan. Kirana, dulu aku selalu bilang kamu kotor. Sebenarnya, hatiku yang kotor. Aku tidak menanggapinya. Dia menunduk dan tersenyum tipis, air matanya jatuh. Kamu tidak perlu memaafkanku. Aku hanya ingin mengatakannya langsung. Maaf, saya sudah mendengarnya, kataku. Itu sudah cukup. Maaf bukan akhir dari setiap permintaan maaf. Terkadang, mendengarnya saja sudah merupakan kesopananku yang terbesar. Baskara datang lebih lambat dari yang kuduga. Suatu sore, saat matahari cerah, aku sedang merestorasi gaun pengantin dari era awal kemerdekaan. Kainnya sudah menguning, ujungnya robek, tapi sulamannya masih sangat indah. Adit masuk dan berbisik, Mbak, Pak Baskara datang. Jarum di tanganku tidak berhenti. Suruh dia tunggu di luar. 5 menit kemudian, aku keluar. Baskara berdiri di depan rak pajangan, melihat gaun pengantin yang baru setengah direstorasi. Dia berpakaian sangat rapi, tangannya tidak memakai sarung tangan. Ini adalah hal yang mustahil terjadi dulu. Melihatku, dia berkata pelan, studiomu sangat indah. Terima kasih, dia terdiam sejenak. Aku belakangan ini ke psikolog. Aku mengangguk. Baguslah. Dokter bilang, sebagian besar misofobiaku adalah hasrat untuk mengontrol, dia tersenyum pahit. Dulu kamu bilang aku bukan misofobia, aku tidak mengakuinya. Aku tidak bicara. Dia menatapku, matanya penuh dengan hal-hal yang terlambat. Penyesalan, rasa bersalah, dan sedikit harapan yang hati-hati. Kirana, aku datang bukan untuk memintamu kembali, katanya. Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sepasang kancing manset pemberianku. Kotak yang belum pernah dibuka itu kini akhirnya terbuka. Dulu aku tidak pernah memakainya, katanya. Bukan karena tidak suka, tapi karena merasa barang pemberianmu terlalu bernilai sejarah, tidak cocok untukku. Dia menunduk, suaranya serak. Belakangan aku baru tahu, yang tidak cocok sebenarnya adalah aku. Aku menatap sepasang kancing manset itu. Itu buatanku sendiri, dari sepotong kecil perak tua sisa restorasi yang kupoles lama sekali. Dulu kukira dia tidak membukanya karena sibuk. Belakangan aku baru tahu, barang yang tidak dihargai akan selalu menemukan alasan. Aku tidak menerimanya. Baskara, barang yang sudah kuberikan, tidak kuinginkan kembali. Matanya memerah. Kalau begitu, boleh aku menyimpannya? Terserah kamu. Dia berdiri lama, akhirnya bertanya, kamu sekarang bahagia?
Aku melihat ke arah jendela. Sinar matahari jatuh di atas meja restorasi, debu melayang-layang di dalam cahaya. Dulu Baskara melihat debu akan langsung mengerutkan kening. Sekarang aku melihatnya hanya merasa nyata. Aku sangat tenang, kataku. Bahagia mungkin butuh waktu, tapi ketenangan ini sudah sangat baik. Tidak ada yang menelepon tengah malam menyuruhku ke rumah sakit. Tidak ada yang menghina pekerjaanku kotor. Tidak ada yang menimpakan air mata orang lain padaku. Tidak ada yang memberitahuku bahwa mengerti berarti pantas disakiti. Baskara mengangguk. Dia berbalik untuk pergi. Sampai di pintu, dia menoleh. Kirana. Maafkan aku. Iya, kataku. Dia menunggu beberapa detik, sepertinya masih ingin mendengar sesuatu. Tapi aku tidak bicara lagi. Dia akhirnya mengerti. Inilah akhirnya. Tidak setiap maaf akan diikuti oleh tidak apa-apa. Beberapa hanya akan diikuti oleh aku tahu. Setelah dia pergi, Adit muncul dari belakang. Mbak, benar tidak sedih? Aku berpikir sejenak. Ada sedikit. Dia menatapku cemas. Aku tertawa. Tapi tidak banyak. Kami tertawa bersama. Sore harinya, aku melanjutkan memperbaiki gaun pengantin itu. Jarum menembus kain tua, benang perlahan mengencang. Restorasi bukan untuk membuatnya kembali baru, tapi untuk membuatnya bisa berdiri tegak kembali dengan luka-lukanya. Aku juga. Sebelum menutup studio malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kirana, aku akan pergi ke luar negeri. Kamu menang. Tidak perlu menebak, itu pasti Rania. Aku tidak membalas. Kata menang itu salah ia gunakan. Aku tidak pernah bertujuan untuk menang melawannya. Aku hanya akhirnya tidak kalah lagi dari diriku di masa lalu. Aku mematikan ponsel, mengunci pintu studio. Lampu jalanan menyala. Bayanganku terpantul di jendela kaca. Tanpa cincin kawin, tanpa gelar Nyonya Pratama, tanpa jaket siapapun yang dilempar ke wajah. Hanya diriku sendiri. Bersih, utuh, dan bebas.